starts in 3, 2, 1, go. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hairunisa Sitorus. My love is so bad for you. Now with a girl like you, nothing you can do but give. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Jeng, 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 jeng. Nah, yang dimana morfologi tumbuhannya itu tentang morfologi akar dan morfologi batang. Baiklah, mari kita simak video berikut. Morfologi akar. Nah, akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan yang umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi dan menjauhi cahaya. Kemudian, akar ini memiliki fungsinya yang itu yang pertama, sebagai fondasi berdirinya batang pohon. Yang kedua, sebagai tempat menyerap air dan segala nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan bagian makanan bagi tumbuhan. Kemudian, akar ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada dia yang dinamakan dengan leher akar atau kolom yang berbatasan dengan sumbu batang. Dan yang kedua, ada dia sumbu akar yang disebut dengan batang akar batang atau corpus radicis. Yang ketiga, ada dia sumbu batang dapat bercabang membentuk radix katarealis atau cabang akar. Dan yang keempat, ada dia dari cabang tersebut dapat muncul rambut-rambut yang disebut dengan rambut akar, Cipillus radicalis, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, yang kelima, ada dia yang dinamakan dengan ujung akar, terdiri dari jaringan yang masih muda yang harus mengalami pertumbuhan. Nah, yang keenam ada yang dinamakan dengan tudung akar. Nah, tudung akar ini berfungsi untuk melindungi bagian dari akar yang masih muda dan lemah. Baiklah, kita lanjut. Kemudian, akar juga memiliki sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu mengalami pertumbuhan dan perubahan ukuran secara bertahap dan konsisten. Yang kedua, ruang gerak proses pertumbuhannya selalu berkaitan dengan gravitasi bumi menuju pusat bumi atau geotrop, atau menuju air atau hidrotop meninggalkan udara atau cahaya. Nah, yang ketiga, sifat akar ini juga memiliki kondisi akar yang selalu berwarna tanah dan bahkan lebih pucat. Ini dikarenakan agar tidak mengalami proses fotosintesis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang biasanya pada tanaman dikotil dan sedangkan akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Kemudian, apa sih perbedaan akar tunggang dan akar serabut? Nah, perbedaan akar serabut dan akar tunggang ini adalah pada akar tunggang, akar primer terlihat jelas. Sedangkan pada akar serabut, akar primer hampir sama dengan akar lateral.
Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke morfologi batang. Nah, batang ialah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai dudukan bagi organ lain, berlekatan dengan akar dan melanjutkan transfer nutrisi ke organ lainnya. Nah, kemudian fungsi batang. Yang pertama sebagai tempat dudukan organ lain, yang kedua sebagai pengangkutan nutrisi, yang ketiga tempat penyimpanan cadangan makanan, juga percabangan memperluas asimilasi, dan juga sebagai tempat tumbuh organ generatif atau bunga dan buah. Secara umum, batang berbentuk bulat panjang, segitiga atau segi empat, namun selalu bersifat aktinomorf atau simetris banyak. Yang kedua juga, batang tumbuh ke atas menuju cahaya, bersifat fototrop maupun heliotrop. Dan yang ketiga, batang juga sebagai tumbuhan yang pertumbuhannya tidak terbatas karena selalu panjang di ujungnya. Dan yang keempat, memiliki tunas aksilar atau tunas ketiak yang tumbuh membentuk cabang. Nah, yang kelima, tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan berumur pendek dan tumbuhan herba. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis batang. Nah, berdasarkan adat atau tidaknya batang terbagi menjadi dua, yaitu planta ocalis atau tumbuhan yang tidak jelas batangnya. Batangnya sangat pendek sehingga seolah-olah daun keluar dari akarnya. Kemudian selanjutnya masuk kita ke dalam permukaan batang. Yang pertama ialah berambut. Nah, contohnya ialah tembakau. Kemudian permukaan batang ialah berduri. Contohnya mawar. Yang ketiga bersayap. Contohnya markisa. Licin. Contohnya krokot. Berusuk atau contohnya adalah iler, beralur. Kemudian ada lepas batang, permukaan batang yang lepasnya kerak seperti jambu yang terdiri ada tuh kan kerak-keraknya. Kemudian ada juga permukaan batang yang memperlihatkan bekas daun seperti pepaya. Kemudian ada juga permukaan batang yang memperlihatkan banyak lentisel, contohnya semon. Ada juga permukaan batang bekas daun penumpu, contohnya ialah nangka. Kemudian juga arah tumbuh batang ini berbeda-beda, terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus. Contohnya ialah pepaya. Kemudian ada juga arah tumbuh batang yang mengangguk atau nutans. Contohnya ialah bunga matahari. Nah, yang ketiga ialah arah tumbuh batang yang memanjat. Contohnya ialah daun sirih. Dan yang keempat, arah tumbuh batang serong ke atas atau condong. Contohnya ialah kacang tanah. Kemudian, tumbuhan percabangan tumbuhan dan tidak bercabang. Yang tidak bercabang kebanyakan dari golongan monokotil. Jenis percabangan batang. Nah, jenis-jenis percabangan batang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah monopodial. Monopodial ini tampak jelas, ukuran lebih besar dan panjang. Contohnya ialah pohon cemara. Yang kedua ialah jenis percabangan yang kedua ialah simpodial. Simpodial ini dimaksud dengan batang pokok sulit ditentukan. Contohnya ialah sawo manila. Kemudian percabangan batang yang selanjutnya ialah dikotom atau menggarpu. Nah, menggarpu ini dimaksud dengan tumbuhan cabang 2 bagian sama besar. Contohnya ialah paku ando. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan maupun saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.